Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat thair fasurhunna ilaika thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang tua kami yang kami hormati serta hadirin jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama katakan sesungguhnya iman merupakan sesuatu yang penting. Iman merupakan sesuatu yang sangat berharga. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan kepada seorang hamba pertama kali untuk beriman. Maka hadirin rahimakumullah, keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala harus wujud dalam diri setiap hamba. Tanpa adanya kekuatan iman, maka seseorang akan susah untuk mengerjakan amal kebaikan. Begitu juga dengan tanpa adanya kekuatan iman, seseorang akan susah meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Maka hadirin rahimakumullah, sehingga berharganya ini iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, sekecil-kecilnya iman, Allah Ta'ala akan ganti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Maka para alim ulama katakan, dzarrah, biji dzarrah itu besarnya, para alim ulama tafsirkan, jelaskan, itu dzarrah, biji dzarrah itu seperti kalau kita di pagi hari, kalau dulu itu ada atap seng bocor, lantas cahaya masuk ke dalam ruangan rumah kita melalui celah-celah seng itu. Nah, ketika cahaya itu menembus ke kamar kita, kemudian kita perhatikan itu cahaya ada yang berterbangan, maka para alim ulama katakan itulah yang namanya dzarrah. Maka hadirin rahimakumullah, iman sebesar itu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jangankan pasir, emas kalau seperti begitu, bawa ke tukang beli emas, kekawain kita, Pak. Mana emasnya? Ada ini, debu ini. Tapi kalau iman seperti begini, Masya Allah. Seorang hamba datang kepada Allah Ta'ala membawa iman seperti itu, ada nilainya di sisi Allah. Bahkan bukan cuma ditukar dengan emas,
satu dunia, bahkan 10 kali lipat dunia Allah berikan surga untuknya. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan kepada kita tentang pentingnya iman, pentingnya yakin. Makanya para alim ulama katakan hendaknya kita senantiasa memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin rahimakumullah, suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dalam surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau mendapat keistimewaan dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wa idh qala Ibrahimu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau berbincang, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, ya Tuhanku, arini, coba perlihatkan kepadaku ya Allah. Coba perlihatkan kepadaku ya Allah, kaifa tuhyil mauta. Coba perlihatkan kepadaku ya Allah, kaifa tuhyil mauta, bagaimana bisa engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Bagaimana bisa ya Allah, coba perlihatkan kepadaku ya Allah, bagaimana bisa engkau, bagaimana sih proses engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Maka dalam tafsir Al-Imam Hasan rahmatullah alaih, beliau bercerita, jadi asbabnya pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ada pemikiran Nabi Ibrahim bertanya, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau prosesnya menciptakan sesuatu yang telah mati. Maka Imam Hasan rahmatullah alaih katakan, suatu hari Nabi Ibrahim pernah berjalan di pinggir pantai. Pernah berjalan di pinggir pantai. Maka di tengah perjalanan dia melihat ada seekor bangkai. Maka dikatakan dalam tafsir itu, dalam kitab tersebut, bangkai itu berupa dabbah, sebuah kendaraan. Dulu kendaraannya belum ada vario, belum ada. Masih minum air dia, bukan pertalite, minum air. Jadi ada seekor binatang tunggakan mati, kemudian bangkainya tergeletak di pinggir pantai. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam perhatikan, ketika air laut pasang, maka bangkai ini menjadi makanan dabatul bahar, menjadi makanan binatang-binatang laut, dimakan dagingnya. Sisa-sisa yang jatuh dari mulut binatang yang memangsa daging-daging itu jatuh terbawa air, menyebar kemana-mana. Dimakan, menyebar kemana-mana. Ketika air itu surut, maka datang pemangsa dari daratan. Pemangsa dari daratan memakan daging itu. Datang burung, tarik dagingnya, bawa lari, terbang entah kemana. Bawa lagi, terbang entah kemana. Kemudian tulang-tulangnya ada yang dimakan ulat dari dalam tanah, keluar, makan. Air pasang lagi, terhambur, lama-lama habis. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berpikir, pengen tahu ceritanya ini, bagaimana bisa ini Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang sudah mati seperti ini, coba. Tidak masuk di akalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala awalam tu'min, kata Allah Ta'ala. Wahai Ibrahim, awalam tu'min,
Apakah kamu tidak beriman, wahai Ibrahim? Allah Ta'ala yang sendiri sampaikan. Emang kau tidak beriman, wahai Ibrahim? Alaihissalatu wassalam. Apakah kamu belum beriman, wahai Ibrahim? Qala bala. Maka kata Ibrahim, bala, tidak ya Allah, saya sudah beriman. Amantu, alamtu wa amantu. Saya sudah tahu engkau maha kuasa, engkau maha menciptakan, engkau maha menghidupkan, engkau maha mematikan. Wa amantu, dan aku telah beriman ya Allah. Sungguh 100%. Qala bala walakil liyatma'inna qalbi. Maka kata Nabi Ibrahim, saya sudah beriman ya Allah, akan tetapi walakil liyatma'inna qalbi, akan tetapi untuk menenangkan hatiku. Makanya para alim ulama katakan Nabi Ibrahim, beliau sudah ada ilmu yakin. Ilmu yakin sudah ada, tapi hakul yakin yang belum. Makanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Ta'ala, coba perlihatkan kepadaku arini kaifa tuhyil mauta. Coba perlihatkan kepadaku bagaimana proses engkau menghidupkan sesuatu yang mati sehingga hakul yakin wujud dalam diriku. Nabi Ibrahim langsung. Makanya para alim ulama katakan, kalau kita ini banyak dapat hakul yakin ketika keluar. Hakul yakin ketika keluar. Walakil liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Fakhudh. Maka ambillah, cari. Fakhudh arba'atam minat thair. Cari 4 burung. Cari empat burung. Maka dalam tafsir diceritakan 4 burung itu memiliki jenis yang berbeda dan warna yang berbeda. Jadi jenisnya berbeda, warnanya berbeda. Maka yang saya baca itu, pertama Nabi Ibrahim mendapatkan hammam atau burung dara. Kalau di Jawa namanya burung dara. Yang bisa dimakan biasa kalau di Jawa ada di Lamongan itu. Burung merpati. Ya, burung merpati. Warnanya putih. Kemudian dikun, ayam jago, warnanya merah. Kemudian gurobun, apa namanya itu? Yang matanya besar itu, burung hantu, warnanya hitam. Kemudian paus, burung apa namanya ini? Bukan, apa yang bagus ekor, merak, burung merak. Cendrawasih ya, warnanya hijau, merak ya, warnanya hijau. Jadi 4 jenis burung ini berbeda jenis, berbeda warna, hijau, putih, hitam, merah. Apalagi lanjutan ayatnya tadi itu. Fakhudh arba'atam minat thairi fasurhunna. Maka kata Allah Ta'ala, coba cari 4 burung tadi. Sudah dicari, didapat semuanya. Sudah ya Allah. Kemudian fasurhunna. Maka dikatakan fasurhunna itu disuruh sembelih. Maka disembelihlah. 4 ekor itu semua disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian fasurhunna, kemudian disuruh cincang. Jadi bulunya semuanya dicabut, kemudian dagingnya dicincang, kemudian apa namanya? Tulang-tulangnya semuanya dicampur. 4 tadi. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Tsumma ja'al ala kulli jabal. Kemudian perintah Allah Ta'ala, kemudian wahai Ibrahim, coba kamu bagi ini ke 4 gunung. Ala kulli jabal. Jadi dalam Al-Quran itu hanya diterangkan jabal, 1 gunung. Tapi dalam tafsir dikatakan jabal di situ ada 4 gunung yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk dicari. Kemudian kamu letakkan wahai Ibrahim di situ semuanya. Situ satu bagi jadi 4.
ala kulli jabalin minhunna juz'a. Jadi masing-masing ada juznya, masing-masing ada bagian-bagian. Kemudian setelah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian Allah Ta'ala perintahkan, thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Maka kata Allah Ta'ala, coba sekarang, sudah? Sekarang panggil. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Maka dipanggil ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, panggil itu burung, maka itu burung semua datang kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan jus-jusnya langsung bersatu semua. Lengkap. Langsung bersatu semua, lengkap. Kemudian kepalanya ada di sama Nabi Ibrahim. Kepalanya datang menghampiri badan masing-masing. Jadi yang merah ke merah, yang putih ke putih, yang hitam ke hitam, yang hijau ke hijau, tanpa tertukar burung hijau ke burung merah. Bulunya tersambung di sini satu kuning dah. Merah-merah, putih-putih, hitam-hitam, hijau-hijau. Dan datangnya burung itu bukan terbang, tapi berjalan. Sa'ya, itu berjalan. Di jalan menggunakan kakinya. Maka kata ahli tafsir katakan, itu untuk membuktikan kepada Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala untuk membuktikan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya itu burung betul-betul sehat dan bisa berguna kakinya. Tuh, lihat itu. Bukan cuman omongan, itu kakinya bisa dipakai. Kalau ada kan orang kadang pelem-pelem hantu-hantu kan tiada kakinya itu. Tidak berfungsi kakinya. Tapi ini betul-betul hidup ini, nyata ini. Dan dia tidak terbang. Kenapa? Nanti kalau terbang, nanti dikira tidak disaksikan dia. Maksudnya bercampur dengan burung-burung lain. Ada timbul nanti keraguan akan kenyataan itu. Makanya Allah Ta'ala perintahkan berjalan. Sambil berjalan. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka hadirin rahimakumullah, itu kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menambahkan keyakinan beliau tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, hakikat seperti begini yang sebenarnya harus wujud dalam diri kita setiap orang beriman, bahwasanya semuanya ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mustahil. Semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Allah Ta'ala ciptakan, semuanya bergantung perintah Allah. Obat bisa menyembuhkan, tetapi dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama orang minum obat, yang satu sembuh, yang satu tidak, padahal obatnya sama. Seandainya obat itu betul-betul bisa menyembuhkan, tentu si A sembuh, si B sembuh. Tetapi dalam obat ini hadirin rahimakumullah, dalam obat ini ada perintah Allah Ta'ala. Ketika diminumkan si A, karena sudah jadwalnya Allah Ta'ala sembuhkan, wahai obat, sembuhkan dia. Sembuh. Yang satu masih. Karena Allah sayang dia. Masih Allah sayang dia. Masih Allah ingin pahalanya lipat-lipat ganda lagi. Disuruh keluar dulu. Allahu Akbar. Subhanallah. Tergantung apa? Tergantung perintah Allah. Begitu juga hujan yang turun. Hujan yang turun sama-sama jenisnya air. Tetapi hadirin rahimakumullah, hujan yang turun memberikan manfaat ataupun memberikan mudarat, itu tergantung perintah Allah. Tergantung perintah Allah. Kadang seorang berpikir, ini nih daerah rawan banjir ini. Ini begini nih, tekstur tanahnya seperti begini nih. Rawan banjir. Tidak. Tetapi itu tergantung perintah Allah. Kalau Allah Ta'ala perintahkan banjir, bukan di tempat itu pun bisa banjir. La ilaha illallah. Maka hadirin rahimakumullah, itulah pentingnya iman. Pentingnya iman. Kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hakul yakin. Bukan hanya sekedar ilmu yakin. Kalau ilmu yakin hanya dipelajari, Pak. Banyak dipelajari. Banyak kitab itu habis pelajari. Ilmu yakin.
Tapi kalau hakul yakin, hak yang nampak di mata ini perlu pengorbanan. Maka hadirin rahimakumullah, maka bagaimana caranya kita untuk mendapatkan keimanan seperti yang dimiliki oleh para sahabat? Para sahabat ini Masya Allah, mereka ini bukan nabi, mereka bukan nabi. Kalau hari ini mungkin kita diceritakan tentang kisah tadi itu dalam Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim itu, kalau yang dulu di sini mungkinlah saya yakin 100% yakin. Tapi kalau ada sebagian orang itu, itu kan Nabi Ibrahim, jelas lah levelnya. Kalau kayak orang begini, jauh mustahil sudah seperti itu. Makanya dalam kitab Sirah Nabawiyah, Dr. Muhammad Al-Buti, beliau terangkan salah satu hikmah Allah Ta'ala pertunjukkan seorang sahabat, tampakkan ini loh sahabat ini, bukan nabi, bukan rasul, bahkan lahir dari rahim yang belum beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi keyakinan mereka Masya Allah begitu hebat, menyeberang lautan dengan kudanya berangkat, Pak. Dengan kudanya berangkat. Hari ini kita memang masih naik kapal. Apa belum dapat. Tapi insya Allah. Coba ada yang buat tes. Peloncat di Pelabuhan Dede. Allahu Akbar. Insya Allah niat tambah masa, insya Allah. Yang baru 2 masjid ini jangan ingat di rumah dulu lah. Semangat lagi, insya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.